Silakan duduk. Shalom. Malam ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 40 sampai ayat 54. 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai ayat 54 saja. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat yang ke-40, lalu jemaat menjawab ayat 41, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat 54. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umban dipegang di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Ayat 41. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu, mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Tuhan. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dengan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda, mereka bersorak-sorak, lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gad, sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Sya'arim, sampai ke Gad, sampai ke Ekron. Lalu Daud mengambil kepala orang Filistin itu yang dipancungnya itu dan dibawanya ke Yerusalem. Tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat percaya jemaat sangat mengenal peristiwa Daud melawan Goliat. Dan begitu populernya kisah ini sehingga kita tahu ceritanya. Memang narasi yang ditulis oleh penulis kitab Samuel sangat indah sekali. Tetapi seringkali ketika kita menyimpulkan kisah ini, kita sering berkesimpulan seperti ini. Kecil apapun orang itu, dia akan menang terhadap yang sebesar apapun. Itu tidak salah. Tetapi kisah ini karena sudah diangkat ke layar putih, sehingga tafsir kita ketika membaca ini tafsir Hollywood. Tidak lagi mengikuti pesan Alkitab. Kita harus melihat narasi atau kisah ini kembali ke dalam Alkitab. Lalu apa yang dikatakan? Karena terlalu simpel kita menyimpulkan kisah ini. Kita melihat siapa Daud dan siapa Goliat. Kalau dibandingkan secara fisik, Daud bukan lawannya Goliat. Daud itu kalau pertandingan tinju di ring, dia tidak masuk kelas ringan, kelas bulu pun tidak, saudara. Apalagi dia harus melawan Goliat. Alkitab memberikan informasi seperti ini. Dalam pasal 17 ayat 4, mari kita simak dengan baik. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Kalau kita perhatikan dulu siapa Goliat. Goliat dikatakan seorang pendekar. Saudara mengerti istilah pendekar bahasa Indonesia? Orang yang tahu bela diri. Pasti dia jagoan berkelahi. Itu istilah pendekar. Lalu dikatakan di sini dia adalah tentara orang Filistin. Yang namanya tentara tentu sudah terlatih sekali untuk bertempur, berperang, melawan musuhnya. Lalu namanya Goliat, dia dari Gat. Kenapa dia disebut dari Gat? Menurut sumber daripada kitab Yesua, ketika mereka ada orang-orang raksasa yang ada di sana, Yosua pasal 11 ayat 22. Kita lihat dulu supaya kita mengerti siapa lawan daripada Daud ini. Dikatakan di situ Yosua pasal 11 ayat 22. Tidak ada lagi orang enak. Orang enak ini adalah bangsa raksasa. Ya, yang ditinggalkan hidup di negeri orang Israel. Hanya di Gaza, tolong sambung, di Gad dan di Asdod masih ada yang tertinggal. Kembali lagi kepada bacaan kita tadi, kita katakan di situ, berarti Goliat ini adalah keturunan bangsa enak yang tersisa. Sudah wajar diterangkan di situ, yaitu pada ayat ini mengatakan, tingginya 6 hasta sejengkal. Revisi Lembaga Alkitab menyebut di sini dengan ukuran yang sekarang populer, orang ini 3 meter lebih tingginya. Saudara bisa bayangkan kalau dia tingginya 3 meter lebih. Berarti fisiknya juga sangat kuat. Karena itu kita lihat dulu dari ayat yang kelima. Kita bayangkan dulu betapa beratnya lawan daripada Daud. Ketopong tembaganya ada di kepalanya. Dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah itu, tolong sambung, 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga. Dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga.
gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya, dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Artinya saudara, orang biasa, jangankan Daud untuk membawa perlengkapan perangnya saja tidak ada yang mampu. Jadi orang ini betul-betul hebat, kuat dan luar biasa. Sedangkan Daud ketika dia dihina dan diejek, saudara perhatikan di situ kita langsung saja masuk pada ayat 42. Kenapa Goliat begitu mengejek? Dia dengan sinis dan berkata karena Daud bukan lawannya. Perhatikan di situ ayat 42. Ketika orang Filistin itu menunjuk pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda. Dalam bahasa Ibrani na'ar, masih remaja. Dia masih remaja sekali saudara. Karena itu disebut kemerah-merahan dan elok parasnya. Jadi dia bukan tandingannya. Makanya Goliat berkata engkau pantas jadi makanan burung-burung, binatang-binatang saja. Engkau lebih pantas jadi itu daripada melawan aku. Lalu bagaimana saudara? Apa yang ingin dipesankan ketika kitab Samuel ini ditulis? Kita tahu kisah itu nyata, peristiwa itu benar-benar terjadi. Tetapi selanjutnya para pembaca diingatkan kembali untuk menyatakan ini firman Tuhan, membawa pesan Tuhan. Begitu beratnya tantangan hidup kita. Hidup ini cukup berat, makin hari makin berat. Tantangannya, rintangannya, musuh dari kehidupan itu sangat luar biasa. Bukan lawan tanding kita. Kalau kita sungguh-sungguh menghadapi masalah, persoalan, pergumulan, sesungguhnya diukur kemampuan kita, tidak ada yang mampu. Tidak ada yang mampu untuk menanggung beban yang begitu berat di dalam kehidupan kita ini. Tidak ada yang mampu. Begitu beratnya. Tapi bagaimana di sini pesan ini ingin menyatakan bahwa Daud bisa menang? Apa andalan Daud sampai dia bisa menang? Bacaan kita menyatakan tadi. Pada ayat 40 saya baru mulai membahas di situ. Lalu Daud mengambil tongkat di tangannya. Betul? Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu licin. Ya. Daud hanya mengambil tongkat dan 5 batu licin. Kemudian apa arti ini? Wayika maklu beyado, wayikar lo, dan dia ambil batu, hamisha haluke afanim. Hamisha aluke afanim. 5 batu licin. Kita hanya mengerti sampai pada batas 5 batu licin. Karena memang peristiwanya seperti itu. Tapi para penafsir orang Yahudi, setelah zaman Musa, setiap kata 5 selalu itu menunjuk kepada kitab Taurat. Jadi dengan kata lain, Daud ini sangat mengandalkan firman Tuhan. Dan bukti Daud sangat mengandalkan firman Tuhan, saudara bisa baca pernyataan Daud di kitab Mazmur. Siang dan malam aku merenungkannya, kerinduanku tidak ada lain adalah Taurat. Itu membuktikan bahwa Daud sangat mengandalkan firman Tuhan. Kalau dia mengandalkan firman Tuhan, maka tongkat di situ menurut tafsir Yahudi adalah lambang kuasa Tuhan. Sekali lagi, orang yang mengandalkan firman Tuhan dan mengandalkan kuasa Tuhan. Lalu apa hubungannya kedua ini? Karena kalau orang yang sangat percaya
dan mengandalkan firman Tuhan, maka orang itu akan mempunyai keyakinan, iman yang begitu kuat kepada Tuhan. Dan orang yang begitu kuat kepada firman Tuhan sangat percaya sekali ada kuasa Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Loh, ini penting sekali. Dua hal ini tidak dapat dipisahkan. Sekali lagi. Jadi yang utama saudara percaya kuasa Tuhan. Amin. Saudara tidak akan utuh kuasa Tuhan itu kalau landasan dasarnya engkau tidak percaya firman Tuhan. Bagaimana imanmu bisa tumbuh? Bagaimana iman kita bisa kuat? Bagaimana iman kita bisa menimbulkan keyakinan yang begitu hebat kalau tidak ada dasarnya firman Tuhan? Jadi dasarnya itu adalah firman Tuhan. Itu penting. Dengan orang yang percaya pada firman Tuhan, pada kitab suci, saya percaya. Kalau saudara mengimani firman Tuhan, akan tumbuh dalam hidupmu sebuah keyakinan. Dan keyakinan itu akan memunculkan ada kuasa Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Nah, ini dua hal ini yang perlu dipegang oleh orang percaya. Kalau kita percaya firman Tuhan, satu sisi sangat percaya pengajaran, tapi tidak percaya kuasa Tuhan ada dalam hidupnya. Sehingga agama kita menjadi mati. Iman kita menjadi statis. Tapi di satu pihak orang selalu percaya kuasa Tuhan, tapi tidak punya landasan pengajaran firman Tuhan. Nanti kuasa Mbah Suro yang masuk. Lu hati-hati. Gereja umat Tuhan harus cerdas dalam hal ini. Dia harus kembali kepada landasan Alkitab. Yang dibawa oleh Daud, lambangnya itu jelas di situ. Tongkat dan lima batu. 5 batu ini saya tidak menafsirkan sembarangan. Tetapi dikatakan oleh Bapak Gereja bernama Agustinus. Menyatakan memang firman Tuhan itulah yang dilambangkannya. Sehingga Yesus pun ketika melawan iblis memakai kuasa firman Tuhan. Memakai kuasa perkataan firman Tuhan. Amin. Loh, ini penting. Saudara sering mendengar berapa banyak kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup orang melalui mujizat. Amin. Tapi kesaksiannya tidak menjadi landasan untuk membangun iman kita. Yang membangun iman kita adalah pengajaran firman Tuhan. Katakan amin. Amin. Lu itu kembali. Kalau saudara kembali kepada pengajaran firman Tuhan, landasannya firman Tuhan, akan muncul keyakinan yang luar biasa. Dan keyakinan itu akan memunculkan kuasa Tuhan hidup dalam kehidupan orang percaya. Katakan amin, beri kemuliaan bagi dia. Nah, ini pesan ini yang ingin disampaikan dalam kisah ini. Kita lanjutkan. Lihat, perhatikan. Karena dia mengandalkan betul-betul kelima batu licin ini. Hamisa haluke afanim. Rabi Rashi pun tafsir orang Yahudi yang terakhir menyatakan begitu ketatnya. Bahwa orang harus bersumber, kalau dia percaya Tuhan, dia harus bersumber dari firman Tuhan. Tidak mungkin timbul kepercayaan kalau tidak berdasarkan firman Tuhan. Kalau ada kepercayaan di luar kuasa firman Tuhan, itu berarti aliran kepercayaan lain, saudara. Karenanya jemaat harus kembali lagi melihat, membaca, mempelajari firman Tuhan. Saudara ingin kuasa Tuhan ada dalam iman percayamu? Baca firman Tuhan. Kembali kepada pengajaran firman Tuhan. Itu sumbernya. Dari situlah setelah kita melihat di sini begitu besar lawannya dan bagaimana dikatakan dengan jelas sekali, ya. Daud mulai menghadapi, di sini dikatakan dengan jelas. Coba orang yang mengandalkan firman Tuhan. Kita langsung masuk, lihat sikapnya. Lihat sikap orang yang percaya pada firman Tuhan. Ada kuasa Tuhan di tangannya. Dalam hidupnya kita perhatikan pernyataan-pernyataannya. Ketika
ketika dia menghadapi lawan yang begitu berat. Lawan yang bukan tandingnya. Ya, lawan yang tidak mungkin dia bisa lawan. Tapi dia mampu. Bukan hanya bisa melawan, tapi bisa menang. Kalau kita berpegang seperti sikap Daud menghadapi Goliat, saya percaya malam hari ini betapa berat bebanmu, betapa besar tantangan musuh dalam hidupmu, engkau pasti mampu mengalahkannya dan menang dalam nama Yesus. Amin saudara. Loh ini, kita lihat sini ayat 45 sikapnya. Ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi ya dikatakan lembing, aku mendatangi engkau dengan, tolong sambung. Ya, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Ya, dikatakan Tuhan segala barisan orang Israel yang kau tantang itu. Saya bacakan di sini. We anohi, we dan aku, we anohi, ya, ba'eleha, besem, sem, nama, Adonai Sebaot. Diterjemahkan di sini, disebutkan di situ ayat 45, Tuhan semesta alam. Adonai Sebaot. Dengan kuasa Tuhan. Tuhan barisan Israel yang kau tantang. Elohe ma'arhot Yisrael Asher Hefrata. Dia sangat mengandalkan Tuhan. Nama Tuhan. Dulu baru nama. Sekali lagi, Tuhan itu dulu hanya dikenal nama. Nama Tuhan. Ya ditulis Adonai, kalau saya baca tulisannya YHWH, Yahweh. Nama. Tapi sekarang lebih dari nama. Nama itu sudah menjadi satu pribadi. Namanya siapa? Yesus. Itu yang penting. Lebih dari segala-galanya. Kita mempunyai Yesus. Kita percaya kepada Dia. Karena nama bukan hanya sekedar nama. Tapi nama menjadi satu pribadi. Dan pribadi itu yang terpenting. Firman menjadi manusia. Namanya siapa? Yesus. Nama di atas segala nama. Berarti kita punya kuasa lebih dahsyat daripada Daud. Kita bukan mengandalkan namanya saja. Tapi nama yang sudah menjadi satu pribadi. Dan pribadi itu ada manunggal dalam diri kita. Kenapa? Karena nama itu sudah menjadi milik kita. Makanlah tubuhku, minumlah darahku. Dia manunggal dan menyatu dalam pribadi kita. Kuasa Tuhan tidak terpisahkan di dalam kehidupan orang percaya dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oh, itu dahsyatnya. Dan dikatakan bagus sekali di sini. Ini Daud beberapa caranya di sini. Elohe ma'arhot Yisrael asher herapta. Jadi begini dia bilang. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Jadi yang kau tantang itu bukan aku. Tapi Tuhanku. Yang kau tantang itu bukan aku tapi Tuhanku. Jangan sembarangan mukul anjing, lihat yang punya saudara. Ya, anjing itu ya binatang biasa tapi pemiliknya hati-hati. Pemiliknya lebih berkuasa. Ya kita memang biasa. Tapi karena kita mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kita tidak berhadapan sendiri. Dia berhadapan dengan nama di atas segala nama. Amin saudara. Itu. Jangan merasa begini ketika kita menghadapi masalah. Beban yang begitu berat. Seolah-olah kita merasa aku di dunia ini sendirian. Sebatang kara. Enggak. Ada Tuhan dalam hidupmu. Ada campur Tuhan dalam hidup kita. Amin saudara. Tidak sendirian. Di situ nyatanya. Nah saudara kenapa? Karena Daud fokusnya dengan kuasa Tuhan. Dia fokus hidupnya itu dengan kuasa Tuhan.
bukan dengan apa yang dia hadapi. Dia tidak fokus dengan besarnya Goliat, dengan senjata Goliat, dengan hebat perkasanya Goliat. Dia tidak fokus itu. Dia fokus dengan kuasa Tuhan, maka dia tidak peduli sebesar apapun yang dia hadapi. Tapi kalau kita fokus dengan kekuatan lawan kita, maka iman kita menjadi lemah. Buktinya apa? Kita baca pasal 17 ayat 11. Pasal 17 ayat 11. Saul dan orang Israel fokusnya kepada kehebatan musuhnya. Hebatnya Goliat, besarnya Goliat, senjata Goliat. Apa yang terjadi kalau fokus ke sana? Ayat 11. Ayat 11. Ketika Saul dan segenap Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka, tolong sambung. Mulai kita belajar malam hari ini. Saudara punya beban yang berat, saudara punya masalah yang berat, saudara punya musuh dalam kehidupan yang berat. Jangan lihat masalahmu, jangan lihat beratnya bebanmu. Itu membuat iman kita tambah kecil. Iman kita tambah tidak berdaya. Kita seolah-olah tidak mampu, betul. Tapi kalau kita fokus dengan kuasa Tuhan, kita tidak pernah peduli. Meskipun itu realita, jangan pura-pura tidak ada. Memang ada, kita tahu berat. Tapi aku tidak fokus kepada kekuatan lawanku. Aku fokus terhadap Tuhanku, kuasa Tuhanku, kemampuan Tuhanku. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Maka aku tidak peduli apa yang aku hadapi. Aku pasti keluar sebagai pemenang. Katakan amin, beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Oh iya. Selain kuasa Tuhan, percaya firman Tuhan, itu sikap-sikap Daud. Selanjutnya, mari kita fokus dengan kuasa Tuhan. Pasti imanmu bertumbuh, berkembang, kuat, berserah, percaya. Amin. Saudara punya masalah memang berat. Ya, tidak ada yang mampu. Tidak bisa minta tolong dengan siapa-siapa. Tapi percayalah, jangan terlalu dilihat apa ya yang kita hadapi. Mari kita fokus dengan iman kita, kuasa Tuhan. Imanmu akan bertumbuh dan tambah kuat dan percaya. Katakan amin. Amin saudara. Oh iya seperti itu. Itu Daud. Kan beda kan dengan ayat 11 kan. Beda dengan Saul dan orang Israel yang lain kan. Dia terlalu fokus dengan lihat besarnya Goliat, senjatanya Goliat, hebatnya Goliat. Dia lupa dengan kuasa Tuhan yang sangat hebat itu. Sehingga mereka sangat cemas dan dikuasai oleh ketakutan. Tapi Daud heran. Remaja umur 14 tahun ini tidak takut. Dia tidak peduli, dia tidak ngukur. Mungkin Daud ketika menghadapi Goliat itu dia bisa begitu sekali saudara. Seperti kita lihat gedung yang tinggi. Ya, betapa megah dan hebatnya. Dia tidak lihat musuh itu. Dia berpaling kepada kuasa Tuhan. Tuhanku lebih kuasa di atas segala-galanya. Amin saudara. Mulai malam hari ini iman kita jangan terlalu fokus dengan beban yang kita hadapi. Aku tahu bebanku berat. Aku tahu. Aku tidak berpura-pura tidak tahu. Aku tahu. Tapi aku tidak ingin mengarahkan pandangku. Ya, fokusku kepada apa yang kuhadapi. Aku ingin fokus bahwa Tuhanku mampu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin saudara. Saudara pasti mengalahkannya. Mari kita lanjutkan. Mari kita lanjutkan fokus ini. Dari situlah kita lihat. Karenanya, ya kita lanjutkan pada ayat 46. Ayat 46 setelah tadi kita baca ayat 45. Kita masuk pada ayat 46. Ayat 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Oh bagus sekali. Hari ini juga Yom itu hari, Yom Hazeh. Hari ini juga.
Ya, hari ini juga. Yesagerha. Tuhan pasti menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Bahasa Indonesia supaya indah ditulis akan. Tapi sebetulnya bahasa aslinya tidak ada akannya. Hari ini juga engkau diserahkan ke dalam tanganku. Amin saudara. Saudara percaya pada saat kita ibadah saat ini. Hari ini juga engkau akan keluar sebagai pemenang. Tidak nunggu besok apalagi bulan depan. Jangan punya iman begitu. Hari ini juga. Coba katakan bersama. Hari ini juga. Hayom haze. Hayom haze. Hayom haze. Coba katakan bersama. Ya, lama-lama tambah perbendaharaannya. Hayom haze. Hari ini juga. Aku pasti menang. Aku pasti beroleh jalan keluar. Kalau saudara punya iman, hari ini juga. Tapi kayaknya bulan depan. Loh, itu karena firman Tuhan kurang bertumbuh dalam hidupmu. Itu firman Tuhan kurang berkuasa atas hidupmu. Itu buktinya kita selalu mengandalkan orang lain, perkataan orang lain. Andalkan firman Tuhan. Amin saudara. Loh, yang ditakuti siapanya? Saya jadi ingat begini. Lagi kecil nenek saya suka mendongeng. Nenek zaman dulu masih ada waktu untuk dongeng tidur untuk cucunya. Nenek zaman sekarang oma-oma sudah sibuk semua saudara ya. Iya. Nah, nenek saya dongeng tentang si kancil dulu itu. Kayaknya si kancil itu menang terus. Seru terus. Satu saat nenek saya cerita si kancil tertangkap dan diterkam oleh harimau. Saya nggak jadi tidur. Saya dengar, waduh, akhir cerita ini sudah berakhir. Tapi si kancil berteriak, "Hei, sesama raja hutan tidak boleh saling makan." Rupanya itu yang ditiru oleh bis, sesama bis jadi larang mendahului saudara. Tadi si kancil teriak. Tentu saja raja hutan tambah tercengang. Kamu enak-enak saja ngaku raja, yang raja itu aku. Tidak, dia bilang. Kita buktikan. Kita ambil voting. Dari seluruh isi hutan ini. Mari kita berjalan bersama. Oh, kamu mau lari ya? Dasar akal licikmu. Enggak. Saya berjalan di depanmu persis di atas, di bawah mulutmu. Kalau ada gejala aku lari, kau tarkam saja. Tinggal makan. Macan setuju. Dan kancil berjalan di depan, macan di belakang. Lewat semua. Dan seluruh isi penduduk hutan itu tunduk semua. Kasih hormat dengan dia. Lalu kancil bilang, lihat tuh dia menghormati saya. Padahal isi hutan itu bukan menghormati kancil. Menghormati yang di belakangnya saudara. Gitu. Cerdik ya. Daud juga begitu saudara. Dia andalkan Tuhan. Kita bukan siapa-siapa. Kita lemah. Kita tidak ada apa-apanya. Tapi yang di belakang kita bukan di belakang. Yang ada di dalam diri kita. Raja di atas segala raja. Mampu melakukan segala sesuatu. Tidak mungkin kita keluar tidak sebagai pemenang. Karena itu hari ini. Iman nih. Hari ini. Pertolongan Tuhan pasti terjadi. Amin saudara. Karena itu ayat 45 dikatakan. Hari ini. Ya. Menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan diulang sampai 2 kali. Hari ini juga. Dikatakan demikian berulang-ulang. Supaya menjadi kesaksian di tengah dunia ini. Yada sebagai pengetahuan. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Tuhan. Jadi Tuhan izinkan. Supaya kita ini jadi sarana. Tuhan ingin menyatakan kuasanya hidup di dalam kehidupan orang percaya. Nah,
Supaya kita jadi sarana. Tuhan kita berkuasa, Tuhan kita hidup, Tuhan kita penyembuh, Tuhan kita penolong. Karena itu kita diizinkan mengalami banyak tantangan dan rintangan dalam hidup kita. Supaya dalam tantangan dan rintangan itu kita akan menyatakan bahwa Tuhan kita berkuasa. Amin. Jadi sekarang ini masalah yang ada dalam hidupmu itu dijadikan sarana supaya supaya pengetahuannya, supaya orang tahu bahwa ada Tuhan dalam hidupmu. Amin saudara. Jangan mengeluh. Jangan seolah-olah kenapa sih hidup saya ini banyak tantangan. Kenapa sih hidup saya ini banyak pergumulan. Kenapa hidup saya ini banyak penderitaan. Sudah jatuh di timpa tangga. Lebay banget saudara ya. Iya saudara, gak usah begitu. Orang percaya itu dia harus percaya apapun yang kuhadapi tantangan ini. Aku pasti keluar sebagai pemenang. Nah supaya segenap, perhatikan ayat 47. Ya, supaya Tuhan itu penyelamat. Tuhan itu sungguh-sungguh melakukan sesuatu yang luar biasa. Tuhan itu penyempurna. Yang tidak mungkin dimungkinkan oleh Tuhan. Saudara, saya teringat begini. Kalau riwayat Samuel sendiri, sejenak kita lihat riwayat Samuel. Samuel itu anaknya Elkana. Elkana punya istri Hana. Lalu lama tidak lahir. Lama sekali tidak lahir. Lalu karena 7 tahun pernikahan Elkana dengan Hana tidak kawin. Tradisi orang Yahudi, kalau istri pertamanya 7 tahun tidak melahirkan, maka menurut tradisi Yahudi, dia diperkenankan mengambil istri lagi. Dia ambil istri namanya Penina. Padahal Elkana ini keturunan Imam Lewi. Dari Kehat, dari Zub. 2 imam besar dalam aliran Lewi yang luar biasa. Kenapa? Kan pada akhirnya kan Samuel lahir dari Hana. Kenapa diizinkan dulu keluarga ini mengalami pergumulan seperti itu? Kenapa diizinkan dulu ada satu kesakitan Hana yang luar biasa? Ya, Lembaga Alkitab menerjemahkan madunya. Madunya. Dalam bahasa aslinya sebetulnya bukan madunya. King James menerjemahkan rival wife. Istri saingan. Orang Yahudi menerjemahkan istri bermasalah. Ya. Jadi istri tambah itu istri membawa masalah. Nah, saya lebih setuju terjemahan itu saudara. Jangan bilang madu. Kalau madu itu kayaknya merangsang laki-laki untuk nambah. Ya. Jadi mulai sekarang itu kalau setelah menikah selanjutnya itu bukan madunya. Itu istri bermasalah. Kalau engkau ingin hidup bermasalah silahkan tambah. Ya, itu terjemahan aslinya lebih bagus. Indonesia terlalu madunya. Pasti yang menerjemahkan itu bukan cewek, cowok itu saudara ya. Ya gitu. Jadi seolah-olah lebih bagus gitu ya. Karena madu lebih menarik, manis, segar, segala sesuatunya. Maka mau tambah deh saudara. Nah, saudara perhatikan, kenapa Tuhan izinkan Elkana mengalami pergumulan seperti itu? Karena ingin menunjukkan kuasa Tuhan dari yang tidak mungkin dan tidak apa-apa. Muncul lahir Samuel. Akhirnya menjadi nabi sama besarnya dengan Musa. Di tengah-tengah keluarga bermasalah. Justru muncul kuasa Tuhan penyempurna, penyelamat, menyelamatkan luar biasa.
Amin. Jangan takut dengan kelemahan dan kekurangan riwayat hidup kita. Percaya perlu Yesus. Yesus sanggup memulihkan dan menyempurnakan. Nah di situ. Nah untuk itulah kita kembali lagi kepada Daud di sini. Ya bahwa supaya jemaat tahu artinya kita ini sedang dipakai. Dalam kesusahan kita, dalam pergumulan kita sebagai sarana. Bahwa Tuhan ingin menyatakan kuasanya, kasihnya, pertolongannya di dalam kehidupan kita supaya dunia tahu. Katakan amin. Kita lanjutkan sekarang ini. Nah, pada ayat selanjutnya kita baca di sini ya. Karena dikatakan di situ pada ayat 47. Ya. Dan supaya segenap jemaah tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing. Tolong sambung. Ya, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Sekali lagi coba kita baca bersama. Sebab, sekali lagi. Oh bagus sekali. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia menyerahkan kamu ke dalam tanganku. Kila Adonai. Hamil Hama, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Sebetulnya begini kalimatnya. Pertempuran ini bukan pertempuran aku dengan Goliat. Tapi ini pertempuran Tuhan. Hebatnya Daud begitu. Dia berani menyatakan bahwa karena aku mengandalkan Tuhan, aku percaya Tuhan, aku datang dengan kuasa Tuhan. Ya, maka pertempuran ini pun padahal yang bertempur itu Daud lawan Goliat. Tapi Daud mengandalkan pertempuran ini bukan pertempuran dia, tapi pertempuran Tuhan. Saudara mengerti maksudnya? Begini. Saudara punya beban, saudara punya masalah, saudara punya pergumulan, saudara punya tantangan. Musuh-musuh di dalam persoalan hidupmu ada. Seringkali kita pikir, aduh aku punya masalah. Coba kita pakai cara Daud sekarang ini. Katakan dengan masalah itu. Dan katakan dalam doamu. Tuhan aku punya masalah, tapi bukan masalahku. Masalahmu juga. Karena aku anakmu. Aku punya beban, tapi bukan bebanku juga. Bebanmu juga. Karena aku anakmu, aku mengandalkan engkau. Aku percaya engkau. Coba ini Daud. Daud seperti itu. Ini pertempuran bukan pertempuran pertandingan antara aku dengan engkau. Ini pertempuran Tuhan. Engkau menantang Tuhan. Jadi Tuhan diseret oleh Daud untuk turun tangan. Menang dia. Amin. Mulai malam ini doanya seperti itu. Jadi Tuhan tolong masalahku, tolong bebanku, tolong persoalanku. Oh jadi Tuhan di luar kita. Saudara percaya Tuhan ada dalam diri kita. Dia ada di dalam kita dan kita ada di dalam dia. Injil Yohanes menjelaskan seperti itu. Kita tidak terpisahkan dari Tuhan itu. Makanlah tubuhnya, minumlah darahnya. Di mana ada pemisahan antara pribadi kita dengan pribadi dia? Tidak ada. Karena itu beban yang kau hadapi ini beban Tuhan juga. Saya percaya dia turun tangan. Karena itu Daud percaya dikatakan di situ. Wenatan etchem beyadenu. Wenatan. Tuhan akan mengaruniakan. Tuhan akan memberi. Ya, dikatakan dengan jelas sekali di situ. Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Beyadenu. Beyadenu. Yad itu tangan. Saudara punya tangan? Tolong angkat tanganmu. Tolong angkat dengan iman. Genggam. Di tangan Tuhan itu Tuhan menyerahkan semuanya. Kuasa kemenangan untuk menaklukkan musuh dan perlawananmu. Amin. Kapan? Bukan besok. Katakan apa? Hari ini.
hayom haze. Karena itu bahasanya bagus sekali dikatakan di sini. Ya, sebab di tangan Tuhan. Kila Adonai hamil chama. Kila Adonai hamil chama. Coba ucapkan. Kila Adonai hamil chama. Ini pertempuran Tuhan. Ini masalah Tuhan. Ya, kila Adonai hamil chama. Sekali lagi ucapkan. Hamil. Tulis di statusmu. Tuhan berikan kemenangan. Amin saudara. Aku tidak bertempur sendiri. Jangan lagi berdoa begini. Bebanku, masalahku, persoalanku. Oh memang betul. Tapi itu beban Tuhanku juga. Masalah Tuhanku juga. Dia pasti membela aku. Dan aku akan keluar sebagai pemenang. Besok akan saya melihat wajah-wajahmu. Wajah pemenang. Amin saudara. Jangan besok saudara. Hayom haze. Hari ini juga. Sudah terpancar sinar wajah kemenangan. Ada pada setiap orang percaya. Amin. Dari situlah, karena Tuhan telah memberikan kemenangan, dengan keyakinan itu, coba kita baca ayat 48. Coba lihat sikapnya. Sikap orang beriman mengandalkan firman Tuhan, percaya kuasa Tuhan. Ayat 48, mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Orang Filistin itu bergerak maju menemui Daud, maka berlari untuk menemui orang Filistin. Oh bagus sekali. Segeralah Daud berlari. Kemana? Oh hebat. Daud, waduh mantap imannya. Luar biasa saudara. Dia songsong musuhnya yang besar itu dengan segala pasukannya. Dia sendirian. Dia datangin. Dia tidak lari ke belakang. Dia lari karena dia sangat percaya. Itu buktinya orang mengandalkan firman Tuhan. Imannya luar biasa. Karena itu kita kembali baca firman Tuhan. Pelajarin firman Tuhan. Amin. Ya, senang terus membaca firman Tuhan. Terus imanmu bertumbuh karena firman Tuhan. Bukan karena perkataan manusia. Firman Tuhan. Bagus sekali dia berlari menyongsong. Waye mahir David. Waya rat hama araha likraha Filistin. Rat. Kata rat itu berlari. Berlari menyongsong. Rat. Makanya ada lagu orang Israel. Ani rat. Aku berlari untuk merebut kemenangan itu. Karena aku percaya Tuhan bersama aku. Amin saudara. Loh, ini belum ada Yesus. Firman itu sudah menjadi manusia dan tinggal di dalam diri kita. Namanya siapa? Oh, lebih dahsyat. Masa kita kalah dengan orang Yahudi? Orang yang percaya Yesus pasti lebih dahsyat hidupnya. Amin saudara. Ya, mulai sekarang jangan takut lagi menghadapi masalah. Pergumulan. Jangan lari dari situ. Justru lari songsong itu. Kenapa? Karena Daud sudah yakin ini pertempuran Tuhan. Dan Tuhan sudah menyerahkan dia, ya musuhnya ke tangannya dia. Dia sangat percaya sekali. Karena itu dia hadapi. Saudara punya pergumulan, punya masalah, jangan lari dari masalah yang kita hadapi. Jangan lari. Hadapi. Karena kuasa kemenangan ada dalam dirimu. Amin. Jangan lari. Jangan coba lari lagi. Apalagi lari bunuh diri. Itu keterlaluan saudara ya. Jangan lari. Hadapi. Kalau kita tahu kita bakal keluar sebagai pemenang. Kita pasti semangat. Aku pasti menang kok. Saudara pasti menang. Nyanyinya aja saudara ya. Jangan hanya nyanyinya. Nyanyinya semangatnya luar biasa. Kenapa nyanyian itu tidak menjadi sikap? Karena kita tidak didasari pengajaran firman Tuhan. Kembali lagi saya katakan. Mari kita kembali kepada pengajaran firman Tuhan. Mari kita berdoa.